wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor PPG 201699443715, NIM PPG 205299292. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran daring pada SMK PGRI 1 Taman Pemalang di kelas 10 DPIB. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan UKIN saya laksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Pagi, Pak. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, selalu diberikan kesehatan di pagi hari ini dan seterusnya ya, harus selalu sehat ya. Ya. Lalu yang kedua, marilah kita doakan ya, mudah-mudahan kedua orang tua kita, teman, saudara, ataupun guru kita yang sedang sakit ya mungkin ya, semoga diberikan kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala ya. Iya, Pak. Khususnya ini di negara kita ini Indonesia ya, itu untuk pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini dengan adanya varian virus baru ya, virus Delta ya, itu kasus lonjakan virus COVID-19 ini semakin tinggi. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga imun tubuh kita, selalu bahagia ya, jangan lupa bahagia katanya gitu kan ya. Nah, semoga pandemi wabah virus COVID-19 ini agar semuanya bisa kembali normal ya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa berkumpul kembali di sekolah, bisa tatap muka gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya kita mulai terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan dibimbing ketua kelasnya Syahrul Ramadan agar nanti dalam pembelajaran tidak ada batas suatu apapun. Silakan Syahrul. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Syahrul. Sama-sama, Pak. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, saya akan mengecek untuk kehadiran kalian. Yang pertama, Maika. Hadir, Pak. Nabila Azalia. Hadir. Kita Gustiani. Hadir. David Fernando. Hadir, Pak. Bayu Sanwa. Hadir, Pak. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Satria Agung. Hadir, Pak. Hadir. Ya, semuanya sudah hadir ya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk tadi Pak Hakim sudah mengomunikasikan lewat WA ya. Saya sudah men-share di Classroom modul materi ajar di bahan pembelajaran ya. Di situ sudah ada materi ajarnya. Nah, nanti kalian itu bisa dibuat untuk belajar. Lalu ada LKPD
LKPD juga sudah Pak Hakim share screen di situ. Nanti silakan bisa kalian buka untuk dikerjakan ya nanti ya. Lalu yang selanjutnya ya, untuk sekedar motivasi ya pada kalian ya, termotivasi dari saya ini sebelum kita mulai kegiatan ya. Saya hanya ingin memberi semangat bahwa jangan sampai istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini itu semangat kalian menjadi turun atau semangat kalian itu berkurang ya. Harusnya dengan adanya PJJ ini kita harus menggali hal-hal yang belum kita pahami. Misal yang tadinya tidak tahu Google Classroom, tidak tahu Google Meet, akhirnya kita menjadi tahu, ya kan? Iya, Pak. Iya, nah makanya harapan saya kalian semua di sini selalu semangat, ya, selalu semangat untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak kendur semangat kalian ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi sebelumnya, yaitu materi tentang apa ya? Fungsi aritmatika pada pengolah angka ya. Ya. Nah, pada pengolah angka. Nah, untuk pada pertemuan pada pagi hari ini ya, itu adalah sebentar, saya bagiin screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah materi fungsi logika if dengan KD. Kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Lalu indikator pencapaian kompetensinya IPK-nya adalah menentukan penggunaan fungsi logika if pada perhitungan berkondisi. Untuk kompetensi dasar keterampilannya mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, dan IPK keterampilannya adalah menggunakan formula pada pemrosesan data. Pada tujuan pembelajaran pada hari ini ya, diharap peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi logika if dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menggunakan fungsi logika if dengan benar. Selanjutnya, untuk rumus logika if ya. Rumus logika if atau rumus if atau fungsi if itu adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih ya. Jadi fungsi if ini itu kita akan membandingkan dua kondisi atau lebih itu ya. Yang selanjutnya, fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi if itu bekerja dengan cara mengecek kondisi dan akan mengembalikan suatu nilai yang akan ditampilkan pada sel. Nah, jika logika yang diuji bernilai benar atau true ya, maka akan ditampilkan nilai yang benar. Dan sebaliknya, jika kondisi atau logika yang diuji bernilai salah atau false, maka akan ditampilkan nilai salahnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke lebih dalam, untuk penulisan rumus if ya, sebelum masuk ke penulisan fungsi atau rumus if, kalian diharap terlebih dahulu mengenal nih, operator pembanding yang nantinya akan digunakan dalam penulisan rumus if. Yang pertama ada sama dengan ya. Lalu ada lebih besar dari, lalu ada lebih kecil dari ya. Lalu ada lebih besar sama dengan, lalu ada kurang dari sama dengan, lalu yang terakhir adalah tidak sama dengan.
Nah, ini adalah operator pembanding pada rumus if yang akan kita gunakan nanti. Di antaranya ini. Ya. Selanjutnya, untuk bentuk penulisan umum rumus if, ya, untuk bentuk penulisan rumus if itu adalah ini. Terlihat ya, Mas ya, anak-anak ya, Iya, Pak. terlihat ya. Iya. Ya, saya lanjut. Untuk penulisan bentuk rumus umum if itu adalah sama dengan if dalam kurung buka ya, logical test. Nah, logical test di sini itu adalah nilai yang akan diuji, ya, atau nilai yang akan dicek dengan menggunakan operator logika if, ya. Lalu koma value if true, koma value if false. Ya, yang dimaksud dengan value if true itu adalah ketika nilai yang akan ditampilkan itu benar, maka munculnya adalah value if true. Ketika nilai yang diuji atau dibandingkan itu nilainya salah, maka yang muncul adalah false. Value if false ya. Contoh kasus di bawah ini saya perhatikan. Di sini ada penerimaan karyawan baru PT Indotri dengan tabel di bawah ini. Dengan skenario-nya adalah jika nilai lebih besar dari 70, maka hasilnya adalah lulus. Jika nilai kurang dari 70, maka hasilnya adalah gagal. Ya. Nah, untuk mengisi kolom atau baris hasil, ya, di kolom hasil, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita meletakkan kursor ya pada sel D3. Nah, ini di hasil ini itu kan berada di kolom D baris nomor berapa ya? Barisnya nomor berapa coba di sini gambar. Kelihatan apa tidak? Nomor Ayo. Di kolom D baris nomor 3. 3 ya. Iya. Jadi di sini itu hasil ini berada di sel D3. Paham ya? Paham. Setelah kita mengklik di kursor kita klik pada sel D3, pada kolom hasil ya, kita tambahkan formulanya yaitu di sini sama dengan if ya, kurung buka C3 sama dengan 70, lalu lulus atau gagal. Lulus itu value if true apa value if false? Tadi value if True. true ya. Nah, di sini saya pengen tanya nih sama kalian. C3 itu berarti nilai berapa? C3 itu berarti di sini Siska nilainya sekian. Berarti C3 ini berarti angka berapa? 78. Mewakili angka 78 ya. Ya. Nah, sementara tadi di sini jika nilai kurang dari 70, maka hasilnya adalah gagal. Jika nilainya lebih besar dari 70, maka hasilnya adalah lulus. Nah, logika di sini itu benar atau salah kira-kira? Sama dengan if C3 lebih besar dari 70 atau C3 ini adalah angka 78 di sini ya, tadi ya. Ya. Kira-kira lebih besar dari 70 apa tidak? Ya. Iya ya. Berarti Ya. di sini logikanya yang akan muncul atau yang akan keluar hasilnya adalah value if true. True. Ya. Yaitu yang lulus ya.
Ya. Yang lulus ya. Nah, setelah diketikkan dengan formula seperti ini, lalu kita tinggal tekan enter dengan untuk menjalankan formulanya, nanti hasilnya adalah lurus. Ya. Kenapa? Karena Excel menguji atau mengecek nilai sel C3 itu kondisinya benar, maka yang ditampilkan adalah nilai yang benar atau value if True. true. Ya. Sekarang Pak Hakim akan mendemonstrasikan saja. Ya. Nah, di sini sudah ada tabel, ya. Di sini sudah ada tabel. Nah, untuk tabel ini itu tadi apa namanya? Untuk mengisi keterangan. Di sini ada tabel nilai. Ya, di sini ada nilai misalkan nilai kelas 10 DPIB ya. Di sini ada namanya, ada 10 anak, ada 10 siswa dengan nilai sekian, sekian, sekian. Nah, untuk KKM-nya sendiri misalkan saya ketik 70 ya. Misalkan ya, KKM-nya 70. Nah, dari KKM 70 ini ya, itu keterangannya adalah jika nilai di bawah 70 maka tidak tuntas ya. Di sini saya ketikkan jika nilai di bawah 70 maka kalau tidak seperti ini aja. Jika nilai tidak KKM maka dinyatakan tidak atau belum tuntas. Ya. Nah, untuk KKM-nya sendiri berapa di sini? Keterangannya 70. 70 ya. Ya. 70 ya. Nah, sekarang di sini Pak Kem akan mengetikkan formulanya sama dengan berarti apa? Tadi yang sudah Pak Kim jelaskan. Fungsinya apa? Buka kurung. Fungsinya dulu apa? If ya. Ini. Sama dengan if lalu apa coba? Buka kurung. Kurung buka, terus kita klik di Ketiga. angka 70 ini. Berarti di sel berapa ini 70? 2. C2 ya. Ya. Kita klik, nanti di sini akan muncul otomatis C2. Setelah itu kita ketikkan operatornya, yaitu jika C2 lebih besar dari 70 ya. Ya. 70, maka tanda kutip yang ditulis value if true dulu apa false. Di sini harus true dulu ya. Karena di bawah di sini urutannya ketika kita sudah menuliskan logical testnya, kita akan meneruskan setelah itu value if true dulu, yaitu yang tuntas. Lalu belum tuntas. Setelah itu di enter ya. Setelah Iya, di Pak. enter nanti akan muncul keluar nilai tuntas. Kenapa tuntas? Kenapa tuntas? Karena kenapa tuntas? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa tuntas?
Nabila coba kenapa tuntas di sini? Karena nilai dari Liliana Natsir ini adalah nilainya 70 karena keterangannya adalah jika nilai tidak KKM maka dinyatakan belum Tuntas. tuntas. Nah, untuk mengerjakan bagian yang bawah ya, itu kita tinggal mengeklikkan di sini. Kita tinggal mengklik di apa namanya? Kolom yang D2 di Tuntas. sini ya. Kita tinggal klik drag ke bawah, fill handle namanya ya. Klik drag, mouse pointernya kita arahkan di sebelah sudut pojok kanan di bawah ya, sudut pojok kanan bawah, hingga mouse pointernya membentuk seperti simbol plus. Setelah itu klik, tekan, drag ke bawah. Terus lepas. Setelah itu nanti akan muncul formulanya secara otomatis. Kira-kira di sini sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, tadi dari fungsi if ini yang sudah Pak Kim jelaskan, yang sudah Pak Kim demonstrasikan, kira-kira ada pertanyaan apa tidak ini? Ada, Pak. Ya, ada. Ada. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan. Apa yang mau ditanya siapa ya? Anavita. Suaranya kok tidak jelas? Anavita, Pak. Oh, anak kita ya. Iya. Gimana anak kita? Jika angka yang ada di dalam formula yang angka 30 diganti menjadi sel G2, bisa nggak, Pak? Angka ini maksudnya angka 70 ini? Iya. Ya. Oh, angka 70 ini ya. Untuk penulisan formula ini, di sini kan Pak Kim menuliskan untuk nilainya adalah manual ya 70 ya. Nah, kalau misalkan saya di sini kan sudah ada KKM 70 di sini ya, yaitu di sel G2 ya. Misalkan saya rubah menjadi G2, itu bisa sekali ya. Hasilnya adalah tuntas karena G2 ini adalah mewakili angka dari 70. Itu ya. Iya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada tadi ya, waktu Pak Game apa namanya mendemonstrasikan ada yang sudah dipraktekkan belum? Ada nggak dari salah satu dari kalian? Ada, Pak. Siapa? Nabila Azalia. Nabila Azalia. Ya, bentar Pak Kim stop dulu. Coba dipresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan. Tadi kalian sudah menuliskan formulanya. Mana formulanya? Sudah? Silakan kamu presentasikan bagaimana caranya untuk apa? Coba diklik tuntasnya coba, Bel. Dipresentasikan coba sama dengan if mana? Yang ini, Pak. Ya. Coba angka 70 tadi kan ada yang menanyakan angka 70 itu misalkan diganti menjadi G2. Coba angka 70 dihilangkan terus diklik di angka 80. Ini 80-nya bukan diklik dulu di 80. Klik enter. Nah, terus 80-nya ini diganti 70 karena tadi kan KKM-nya 70. Ya, diganti 70. Ya, enter.
Itu kan hasilnya tuntas. Coba kamu gerak ke bawah dari klik tuntas, digerak ke bawah. Nah, hasilnya kok tuntas semua. Kenapa? Ada yang tanggapan lain, teman-teman yang lain ada nggak? Nah, ini saya jelaskan ya. Kenapa kok di sini tuntas semua? Coba kamu klik di penulisan formulanya yang paling atas. Nah, di sini kenapa kok hasilnya kalau di-drag ke bawah itu hasilnya apa namanya salah? Karena di sini kenapa saya bilang salah? Karena apa? Ini yang nomor 4 atas nama Bagus Budi Arso ya. Itu nilainya 69 kok tuntas. Sementara untuk KKN-nya adalah 70 ya. Masih terdengar suara saya? Masih. Masih. Pak. Masih ya. Kenapa ini salah? Karena nilai dari 70 ini belum diabsolutkan atau belum dikunci ya. Belum dikunci. Nah, cara untuk menabulkan nilai ini berarti kamu siapa Nabila ya? Ya. Itu kamu klik di G2. Diklik di G2 ya. Ya. Pencet tombol F4 agar nanti muncul keluar simbol dolar. Ada nggak? Ada. Sudah muncul ya simbol dolar ya? Sudah. Berarti ini secara otomatis nilai dari 70 sudah absolut atau angka 70 ini sudah dikunci patok gitu ya. Coba di-enter lalu ditekan drag ke bawah. Hasilnya akan sama seperti tadi atau beda? Salah ya? Ya. Benar ya, karena dari nilai angka 70 itu sudah berubah menjadi absolut nilai angka dari 70 atau yang dari sel G2. Seperti itu ya Nabila ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain di teman-teman yang lain, mungkin ada tanggapan yang lain mungkin. Ada apa tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, siapa ya? Coba Nabila di share screen dulu. Ada siapa nanti yang mau bertanya lagi? Ada apa tidak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya sampai sini kalian paham apa tidak? Paham, Pak. Paham jelas? Jelas. Jelas. Sudah jelas ya, berarti untuk penulisan rumus atau formula ya, ketika kalian tidak menggunakan angka, tapi menggunakan apa tadi angkanya belum diabsolut, ketika kalian di-drag ke bawah itu akan menjadikan salah. Jadi angka nilai dari 2 harus diabsolutkan dulu ya. Jadi ya di sel keduanya ya. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan stop screen-nya. Share screen-nya stop. Ya. Sebagai refleksi untuk kalian ya. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Silakan. Ada nggak yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Bayu Sanwa, Bayu Sanwa, silakan. Apa untuk kesimpulan pada pagi hari ini berarti apa? Kesimpulan hari ini adalah rumus IF adalah fungsi logika yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Jika kondisi yang dibandingkan adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Daun sebaliknya, jika kondisi perbandingannya salah, hasilnya adalah salah. Ya, berarti intinya fungsi if ya Ya. adalah apa tadi namanya?
perbandingan jika kondisinya salah, maka hasilnya salah. Jika kondisi Pak. perbandingannya benar, hasilnya adalah benar ya. Iya, Pak. Ya, tadi Pak Kim sudah memberikan apa namanya tugas kepada kalian ya. Tugas kepada kalian di Google Classroom-nya. Sudah dibuka belum Google Classroom-nya? Ya, Pak. Sudah ya. Di sini sudah ada modul ajar, nanti silakan kalian download untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Yang belum bisa, ini ada panduannya di sini. Lalu untuk LKPD sudah ada ya, sudah saya share di Google Classroom, nanti silakan di-download untuk kalian kerjakan. Nah, lalu ada lagi di sini ada soal ya, silakan kalian bisa kerjakan untuk soal di evaluasi pembelajaran, yaitu dengan judulnya soal fungsi if ya. Coba kalian klik di link yang ada di bawah ini di Google Form-nya, nanti silakan dikerjakan melalui Google Form. Silakan. Yang sudah, Bayu Sanwa sudah. Yang lain silakan bisa dikerjakan di Google Classroom. Silakan. Saya tunggu. Ini ada Bayu Sanwa, Nabila Azalia, Navita Sari, Satria Agung, Maika, David. Satunya Sahrul ya. Oh ya, nih Sahrul baru aja masuk. Ya, udah semua ya. Nah, ini kalian nanti apa namanya? Jangan lupa ya, yang tadi Pak Kim sudah share di Google Classroom ya. Yang sudah tadi Pak Kim share di Google Classroom untuk kalian download untuk modul materi ajarnya, dan LKPD-nya itu untuk penugasan kalian nanti dikerjakan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tadi adalah kesimpulannya tadi ya, sudah kita simpulkan bareng-bareng. Nah, untuk kegiatan materi yang akan datang di pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya kita tadi sudah berdoa pada waktu pembukaan, kita penutupannya pun kita harus berdoa sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain, agar ilmunya bisa menyerap ilmu dengan baik. Tadi untuk berdoa yang memimpin siapa ya? Saya, Pak. Sahrul Ramadan ya, silakan Sahrul Ramadan untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Pak Kim ingatkan, sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai kalian pada waktu keluar rumah tidak memakai masker, selalu menjaga jarak dan rajin mencuci tangan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian ya untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Pak Kim akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.